Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa khusus kepada Bapak Ibu para pengawas sekolah, kemudian penilik dan pamong belajar. Termasuk juga teman-teman guru ya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa kembali bersama saya Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi, ini terkait dengan keluarnya Permen PAN RB nomor 21 ya tahun 2024. Kali ini saya ingin berbagi terkait dengan poin-poin penting ya dari Permen PAN RB ini Bapak Ibu, di mana Permen PAN RB ini meleburkan 3 jabatan fungsional pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar menjadi satu, yaitu menjadi jabatan fungsional guru. Sumber ini saya dapat Bapak Ibu dari BGP Provinsi Bali. Terima kasih teman-teman yang ada di BGP Bali. Izin saya untuk share dan membagikan ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan paparan ini bisa mencerahkan ya terkait poin-poin penting dari Menpan RB 2024 maaf. Permen RB nomor 21 tahun 2024 ini. Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu, mohon maaf jika paparannya agak panjang. Untuk itu Bapak Ibu jangan di skip, tolong dibiasakan kita untuk menonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Silakan Bapak Ibu untuk disimak ya videonya. Baik Bapak Ibu, penjelasan terkait dengan Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024 ini tentang jabatan fungsional guru. Nah ini Bapak Ibu, sehubungan dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, dengan ini kami sampaikan beberapa hal. Nah jadi ini mungkin yang latar belakangi mengapa muncul ya, mengapa hadir Permen PAN RB yang baru ini nomor 21 tahun 2024. Ini karena lahirnya atau terbitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, mendorong tata kelola jabatan fungsional berbasis kinerja serta penyederhanaan dan penataan regulasi melalui penyesuaian jabatan fungsional. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, Permen PAN RB tersebut memberikan tenggat waktu paling lambat 5 tahun terhitung sejak diundangkan dalam hal penyesuaian terhadap 293 jabatan fungsional. Artinya Bapak Ibu tidak hanya di lingkungan Kementerian Pendidikan, tetapi di lingkungan kementerian yang lain pun itu banyak ya jabatan fungsional, sehingga disederhanakan. Nah, Permen PAN RB nomor 1 inilah yang menjadi dasar lahirnya Permen PAN RB nomor 21 ya tahun 2024. Jadi ini memang amanat undang-undang ya Bapak Ibu ya. Jadi amanat peraturan sebelumnya ya paling tidak begitu, agar segera diadakan penyederhanaan paling tidak begitu ya terkait dengan jabatan fungsional yang ada di kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, penyederhanaan dan penataan ini dilakukan dalam bentuk, ada 2 bentuk. Yang pertama penyederhanaan dari sisi regulasi, kemudian dari sisi substansi. Yang regulasi yaitu penyederhanaan jumlah regulasi jabatan fungsional dalam lingkup binaan yang sama sektor permintaan dalam satu Permen PAN RB. Nah ini juga disederhanakan. Yang kedua substansi yaitu penyederhanaan jumlah jabatan fungsional yang memiliki tugas fungsi beririsan ya menjadi jabatan fungsional yang lebih lincah tugas dan fungsi. Artinya kalau melihat dari tugas dan fungsi pengawas, kemudian penilik, pamong belajar itu kan beririsan sekali Bapak Ibu, beririsan sekali. Hanya mungkin lingkupnya berbeda. Ya kalau misalnya pengawas sekolah itu di formal, kemudian penilik dan pamong belajar itu di non formal, tetapi mereka memang sama-sama di satu wadah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini beririsan namanya, sehingga diadakan penyederhanaan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, Kemendikbudristek sebelumnya juga Kemendikbudristek saat itu melakukan penyelarasan regulasi dan substansi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui
Permen Pan RB nomor 11 ya tahun 2023 tentang jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang menggabungkan ya 23 jabatan fungsional menjadi 4 jabatan fungsional. Jadi banyak contoh lah begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada penyederhanaan. Kemudian yang poin yang keempat Bapak Ibu, rasional dalam penyederhanaan ini antara lain. Nah, di sini ada beberapa poin, paling tidak ada 5 poin rasionalnya. Pertama, agar tidak adanya dikotomi agar tidak adanya dikotomi antara pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi tidak ada kelompok-kelompok begitu ya pada jalur pendidikan formal maupun non formal. Betul Bapak Ibu. Ya, itu dirasakan betul ya oleh kita yang di lapangan. Bagaimana tidak ya antara non formal dan formal sepertinya ada dikotomi, pengelompokan. Nah, ini menjadi bahan bahan masukan, bahan pertimbangan juga ya ketika ya, Permen Pan RB nomor 21 ini akan diterbitkan ya begitu. Kemudian menghilangkan kesenjangan dalam hal kesejahteraan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan kompetensi dan seterusnya antara formal dan non formal. Betul Bapak Ibu. Menghilangkan kesenjangan dalam kesejahteraan. Bagaimana tidak pengawas dapat TPG, tunjangan profesi guru, penilik tidak ya. Karena saya berpengalaman Bapak Ibu, 8 tahun saya menjadi penilik. Jadi pada saat itu yang pertama kali ada sertifikasi, pada saat itu kalian berangkat dari guru, jadi hilang saja ya. Jadi dapat 1 tahun menikmati sertifikasi, ketika dilantik menjadi penilik hilang gitu Bapak Ibu ya, sebelum saya ke dinas akhirnya. Jadi ada terjadi kesenjangan ya di dalam di dalam kesejahteraan lah paling tidak. Termasuk pamong belajar itu guru di non formal. Sama, guru non formal mereka biasa. Nah, karena maka itulah diuntungkan menurut saya dengan hadirnya Permen Pan RB 21 ini. Jadi cukup 1 guru gitu ya, itu Bapak Ibu. Jadi semua nanti kesejahteraannya bisa merasakan. Lalu yang berikutnya transformasi pendidikan yang membuktikan penyesuaian peran dan pengelolaan keempat jabatan fungsional tersebut. Ya, keempat itu dari guru, kemudian pengawas sekolah, penilik, kemudian pamong belajar. Itu maksudnya. Jadi transformasi pendidikan yang membutuhkan penyesuaian peran dan pengelolaan keempat jabatan fungsional tersebut ya, yang sejalan, searah gitu dengan transformasi ASN. Lalu yang berikutnya fleksibilitas. Fleksibilitas pengelolaan keempat jabatan fungsional dalam 1 jabatan fungsional sehingga layanan terhadap pendidikan formal dan non formal lebih sederhana dan efisien. Ya, betul ya Bapak Ibu. Lalu pembinaan karir. Itu Bapak Ibu. Jadi pembinaan karir melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah ya. Kemudian sebagai contoh, perpindahan jabatan dari pamong belajar ke dalam jabatan penilik ataupun dari guru ke pengawas yang semula memerlukan uji kompetensi setelah terintegrasi ke dalam jabatan fungsional guru tidak memerlukan uji kompetensi. Luar biasa. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berlaku resmi ya, artinya di lapangan sudah adakan penyesuaian ya Bapak Ibu, dari jabatan fungsional tadi, pengawas, penilik, pamong belajar ke guru, maka perpindahan itu tidak lagi nanti uji kompetensi. Kan yang selama ini yang kita tahu, seorang pamong belajar ingin ke penilik harus uji kompetensi. Kan gitu ya. Kemudian seorang penilik ingin ke pengawas harus uji kompetensi. Gitu ya. Seorang guru ingin menjadi pengawas harus uji kompetensi. Nah, sekarang dihilangkan kalau sudah menjadi 1 jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, proses penyesuaian Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 telah dilakukan. Ini jelas Bapak Ibu. Jadi ini adalah rangkaian beberapa kegiatan selama proses uji petik mungkin, atau uji publik begitu ya, atau konsultasi publik ya, yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Permen RB untuk diminta tanggapan, koreksi dan lain-lain lah paling tidak sebelum terbitnya Permen Pan RB 21. Jadi ini ada 4 kegiatan paling tidak ya Bapak Ibu, tanggal 30 November sampai 2 Desember itu di Nusa Tenggara Barat, lalu tanggal 1 Desember ini 2023 ya di Jakarta, lalu jadi udah lama sekali nih.
Jadi kalau saya simpulkan ini ada 1 tahun ya untuk menggodok ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan pasal 32 ayat 4 di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang apa Ibu? Tentang guru dan dosen ya. Bapak jelas pasti ingat itu. Eh, Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi ya. Dengan terbitnya Permen Pan RB 21 tahun 2024, pejabat fungsional guru dapat diberi penugasan sebagai, nah ini Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan, kemudian pendamping satuan pendidikan, pendidik pada jalur pendidikan non formal, dan peran lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Jadi terbuka lebar untuk teman-teman guru ya yang ingin meniti karir lah paling tidak begitu Pak. Baik itu menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, di sini kan pendamping ya, termasuk juga pendidik pada jalur pendidikan non formal. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ini layanan pendidikan di jalur pendidikan formal, non formal, dan informal tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi dari pamong belajar, pengawas sekolah, lalu penilik terintegrasi ke dalam satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru, melalui penugasan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini Bapak Ibu penting. Jadi menurut saya Permen Pan RB itu tidak menghilangkan jabatan pengawas, tidak menghilangkan pengawas ya, tidak menghilangkan peran pengawas, tidak menghilangkan peran penilik, termasuk peran pamong belajar. Tapi yang berubah itu kan jabatan fungsionalnya. Tidak ada jabatan fungsional pengawas, tidak ada jabatan fungsional penilik, tidak ada jabatan fungsional pembelajar. Yang ada adalah jabatan fungsional guru. Ya, gitu yang saya pahami ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama apa? Penugasan sebagai kepala satuan pendidikan formal dan non formal tetap berfokus pada melaksanakan kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan. Oke. Lalu penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan tetap berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan. Nah, jadi kalau kita baca tulisan ini betul tidak menghilangkan gitu, tidak menghilangkan tugas dan perannya, sama gitu ya. Jadi sekali lagi yang dilebur itu kan jabatannya, jabatan fungsionalnya dilebur gitu. Jadi satu jabatan yaitu jabatan fungsional guru. Kemudian yang C-nya nih, penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Nah, dilakukan oleh pamong belajar dengan tugas sama kan? Gitu ya Bapak Ibu. Pada prinsip sama. Oke, ya tidak menghilangkan peran dan tugasnya. Lalu yang berikutnya mengacu pada pasal 3 Permen Pan RB 21 tahun 2024, ya ini kedudukan dan tanggung jawab secara langsung kepada pejabat diatur sebagai berikut. Nah, di sini guru dan guru yang diberi penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal berkedudukan di satuan pendidikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala satuan pendidikan. Oke, clear ya. Lalu guru yang diberi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan ya berkedudukan di satuan pendidikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Jadi ini tentu kepala sekolah berarti ya, guru yang diberi tugas penugasan sebagai kepala satuan pendidikan. Nah ini, kemudian guru yang diberi tugas penugasan sebagai pendamping. Nah ini bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah. Jadi ini sebenarnya tidak ada yang berubah ya. Ya, seperti itu memang selama ini ya, begitu Bapak Ibu. Ini hanya penegasan saja. Lalu di pasal 23 ayat 3 Permen Pan RB 21 ini memerintahkan Kemendikdasmen untuk melakukan sertifikasi. Wah, ini mantap ini. Bagi teman-teman penilik ya, bagi teman-teman pamong belajar yang belum sertifikasi, ini kesempatan bagus menurut saya untuk tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan. Kan selama ini tidak ada itu ya, yang di non formal itu dapat sertifikasi. Ya, mohon maaf ya teman-teman itu ya, karena saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan lahirnya Permen Pan RB 21 dan tersirat di pasal 23 ayat 3 ini ada perintah langsung kepada Kemendikdasmen untuk segera melakukan sertifikasi terhadap guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas, jabatan fungsional pamong belajar, dan penilik. Ya,
paling lama 2 tahun sejak ditetapkannya Permenpan RB ini. Gitu. Jadi ada kesempatan 2 tahun untuk segera disertifikasi teman-teman itu. Yang pertama untuk jabatan pengawas sekolah ini ada 178 orang, lalu pamong belajar 1.866 orang, kemudian penilik 3.366 orang, totalnya ada 5.000, maaf ya. Totalnya ada 5.410. Ini data per tanggal 15 Juli ya 2024. Jadi kurang lebih 7 bulan yang lalu. Tuh, gitu ya. Nah, ini perintahnya. Jadi angin segar buat teman-teman penilik dan pembelajar yang belum sertifikasi, termasuk pengawas yang belum sertifikasi, gitu ya. Dan yang terakhir ini, pemerintah dan pemerintah daerah tetap harus memberikan hak yang selama ini diperoleh oleh jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional penilik, dan jabatan fungsional pengawas sekolah pada masa transisi. Artinya apa? Artinya bagi teman-teman di daerah yang selama ini pemerintah daerahnya memberikan mungkin tunjangan kinerja ya, atau mungkin tunjangan kemaslahatan, tunjangan apalah namanya, itu diharapkan tetap memberikan haknya gitu. Intinya begitu ya. Ya, intinya tetap memberikan haknya seperti sedia kala, tidak berubah begitu, sehingga betul-betul bisa dijamin kesejahteraannya gitu Bapak Ibu. Nah, ini di sini pemerintah dan pemerintah daerah tetap harus memberikan hak yang selama ini diperoleh oleh jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional penilik, dan jabatan fungsional kinerja. Salah satunya adalah itu tadi, mungkin ada yang mendapat tukin tunjangan kinerja ya, atau Honda atau apa namanya lah, mungkin dari pemerintah daerah tunjangan kinerja dan lain-lainnya, tetap dijalankan atau diberikan ya pada masa transisi penyesuaian ke dalam jabatan fungsional guru yang diberi penugasan hingga keluarnya perangkat regulasi yang lebih lengkap atau petunjuk teknis lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman BGP Provinsi Bali. Mohon maaf ya, saya ambil materi ini dari teman-teman di Bali. Mudah-mudahan dengan berbagi lebih paham gitu ya teman-teman yang ada di daerah-daerah lain terkait dengan poin-poin penting dari Permenpan RB 21 tahun 2024 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, sekali lagi ya, salam sukses buat semua. Jaga kesehatan dan saya berdoakan semoga panjang umur dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.